Bab 1301. Selain itu, disepakati bahwa pertemuan keluarga tidak akan mengizinkan Aaron dan Caitlin untuk hadir. Mereka takut bahwa mereka akan mencoba untuk menghentikan apa yang terjadi. Begitu Zoe mengatakan ini, wajah semua orang berubah. Kenapa kamu tidak? Semua orang di tiga keluarga setuju, tetapi kamu tidak setuju. Siapa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Apakah kamu ingin mengkhianati leluhurmu? Meredith dan Harry memarahi. Bukannya saya tidak mau, tapi Morris Group bukan milik saya, itu milik Levi, dan ada banyak orang yang memiliki sebagian besar saham, jadi saya tidak punya keputusan akhir. Kata Zoe. Omong kosong. Siapa yang kamu coba tipu? Siapa yang tidak tahu bahwa Morris Group milikmu? Bagaimana dengan Levi? Kamu adalah suami dan istri, dan apa miliknya? Terlebih lagi, dia cacat dan kamu harus mengambil jaga dia. Perusahaan ini milikmu sepenuhnya, teriak Jenny kesal. Jangan ganggu ibuku. Jangan. Forlevia memelototi semua orang dengan wajah mungilnya. Zoe tersenyum, apa yang Anda lakukan dengan bergabung dengan tiga keluarga, bukan hanya untuk mengambil alih grup Morris. Jangan pikir saya tidak bisa melihatnya. Henry memelototinya dan berkata dengan marah, ya, benar. Kami hanya menginginkan Morris Groupmu. Ini bisa dihitung sebagai kontribusi untuk keluarga. Zoe telah melihat melalui penyamaran mereka dan merasa jijik. Kamu gila. Kamu tidak akan pernah memiliki Morris Group. Dengan itu, Zoe berbalik untuk pergi, dengan Forlevia di pelukannya. Kalau begitu pergi. Tapi ketika Anda melangkah keluar dari gerbang itu, anak Anda akan melepaskan nama keluarganya Lopez. Saat Zoe berjalan menuju gerbang, suara Jenny terdengar. Hah? Zoe terkejut. Dia perlahan berbalik, menatap semua orang. Jenny memandangnya dengan merendahkan dan berkata, ini anak Levi. Kenapa dia dipanggil Forlevia Lopez? Apa hubungannya dengan sesuatu? Zoe menatap Jenny. Pertanyaannya, kenapa tidak? Suara Harry terdengar. Anak ini mengikuti nama keluarga ibunya, tetapi nama keluarganya adalah Lopez. Saya adalah kepala keluarga Lopez, dan saya tidak pernah setuju bahwa dia dapat diberi nama Lopez. Apa? Zoe terkejut. Selama saya katakan, saya bisa menghilangkan nama keluarganya. Dia tidak bisa diberi nama Lopez. Harry menatapnya. Iya, siapa nama keluarga anak Levi? Apakah dia memenuhi syarat untuk memilikinya? Dia harus kehilangan nama Lopez. Semua orang di keluarga Lopez memarahi. Meredith juga berkata, dia tidak bisa memiliki nama keluarga Black. Keluarga Black tidak setuju. Ayah Logan tersenyum, aku baik-baik saja jika nama keluarganya adalah Sachs, lihat saja apakah dia menginginkannya atau tidak. Bagaimana mungkin anak Levi memiliki nama belakang Sachs? Keluarga Lopez dan Black dengan enggan mempertimbangkan. Karena itu ada hubungannya dengan Zoe, tidak ada nama keluarga lain yang mungkin. Zoe memandang semua orang dengan putus asa. Ini sudah direncanakan. Dia masih memikirkan apa yang akan mereka gunakan untuk menekannya. Sekarang dia mengerti. Mereka membuat keributan tentang nama keluarga anak itu. Dia tidak bisa disebut hitam. Nama belakang juga tidak bisa menjadi Lopez. Belum lagi nama-nama keluarga lainnya. Satu-satunya nama belakang yang tersisa adalah Garrison. Biarkan Forlevia memiliki nama keluarga ayahnya. Tapi ini adalah jalan yang tidak bisa dikerjakan. Keluarga Garrison di Oakland City memiliki 1000 peringatan, anak-anak Levi tidak akan pernah memiliki nama keluarga Garrison. Nama keluarga apapun baik-baik saja, kecuali nama keluarga Garrison. Dia berada di tempat yang sulit. Zoe, kami tidak akan mempersulitmu. Selama kamu berjanji untuk memberikan Morris Group untuk mendukung pengembangan bersama tiga keluarga, kamu dapat menggunakan nama keluarga Black atau Lopez. Bab 1302. Jika tidak, Forlevia tidak akan pernah memiliki nama keluarga, atau bahkan status pendaftaran rumah tangga. Dalam menghadapi ancaman dari orang banyak, bagaimana mungkin Zoe tidak percaya semua ini? Apa yang tidak bisa dilakukan orang-orang ini? Belum lagi masalah kecil ini, mereka berusaha memaksa Zoe untuk menyetujui akuisisi bisnis ini. Kamu terlalu menipu. Zoe memelototi kerumunan tanpa daya. Bukannya kami menindas orang. Alasan utamanya adalah karena Levi dinonaktifkan. Kami dengan tegas menolak untuk setuju. Forlevia dalam pelukannya tiba-tiba berkata, Bu, saya bisa diberi nama Garrison. Saya ingin memiliki nama keluarga ayah.
Meredith tertawa, mengambil nama ayahmu tidak baik. Kamu tidak ingin memiliki nama yang membuatmu terbuka untuk diserang setiap kali kamu pergi kemanapun, kan? Forlevia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Hah? Mereka tidak berani. Mereka takut pada ayahku. Ayahku adalah dewa perang di Erudia. Semua orang pasti takut. Forlevia telah mengalami segalanya sampai saat ini. Dia tahu Dragonites masih menganggap Levi sebagai dewa perang di Erudia. Dia bahkan tahu nasib keluarga Tyrone dan Garrison. Bahkan keluarga Garrison berada di bawah kendali Levi. Jika dia menginginkan nama keluarga Garrison, siapa yang berani meminta pertanggungjawabannya? Forlevia tidak bersalah dan dia mengatakan yang sebenarnya. Haha, dengar, apa yang Levi ajarkan pada anak ini? Dewa perang Erudia, apakah ada dewa perang yang lumpuh? Jika Levi adalah dewa perang, itu akan memalukan. Dewa perang Erudia adalah Windsor Campbell, bukan Levi. Apakah kamu tidak khawatir tentang Levi yang salah mengajari anak itu? Lihat kebohongan ini. Semua orang tertawa ketika mereka mengejek masalah pendidikan anak. Ekspresi Zoe jelek. Apa yang Levi ajarkan kepada anak ini? Memang, dia dulunya adalah dewa perang Erudia, tapi sekarang tidak lagi. Apalagi yang dia katakan padanya. Forlevia masih muda, dia akan menganggap serius apapun. Ini akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Ini juga akan sangat mempengaruhi perkembangan Forlevia. Ini tidak akan berhasil. Bu, aku bisa diberi nama Garrison. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Forlevia bersikeras. Tapi siapa yang mau mendengarkan seorang anak? Zoe, cepat, ambil keputusan, jangan pikirkan untuk dirimu sendiri, tetapi pikirkan juga untuk anak-anakmu. Selanjutnya, ajak Morris Group untuk mendukung pengembangan bersama ketiga keluarga. Ini juga untuk masa depanmu yang terbaik. Forlevia juga putri dari 3 keluarga, dicintai oleh ribuan orang. Ini belum tentu hal yang buruk. Meredith mulai menggoda. Pada saat ini, Zoe benar-benar tersentuh. Dia tidak ingin Forlevia menjadi anak yang bahkan tidak memiliki tempat tinggal permanen yang terdaftar. Seorang anak yang bahkan tidak memiliki nama keluarga. Betapa menyedihkannya itu. Saya akan berpikir tentang hal ini, kata Zoe. Zoe mulai mengalah pada intimidasi. Dia tidak bisa mengandalkan Levi yang duduk di kursi roda. Pertama, salah satu ginjalnya diangkat. Sekarang mereka mengancam akan membawa pergi Morris Group dengan nama keluarga anak itu. Zoe bahkan tidak bisa membayangkan keluarga seperti apa dia dilahirkan. Orang kaya sedalam laut. Kasih sayang mereka adalah lelucon yang lengkap. Dia lebih suka dilahirkan dalam keluarga biasa di kehidupan selanjutnya. Kamu tidak bisa menunggu terlalu lama. Kami akan memberimu 1 hari. Jika tidak, kami segera membatalkan status keluarga anak itu dan mencabut nama keluarganya. Semua orang mengancam Zoe. Zoe membawa Forlevia pulang. Levi tahu sesuatu telah terjadi dalam sekejap. Apa masalahnya? Dia bertanya. Zoe menceritakan semua yang terjadi. Levi sangat marah, tapi dia sedikit senang. Tidak apa-apa, nama keluarga Forlevia adalah Garrison. Bab 1303. Padahal, Levi sangat menginginkan Forlevia diberi nama Garrison. Dia terlalu malu untuk menyebutkannya. Zoe terlalu menderita untuknya. Ketika anak itu mengikuti nama keluarga ibunya, Levi tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, bergabungnya keluarga Lopez, Black, dan Zack sejalan dengan idenya. Hah? Apa yang kamu katakan, Levi? Apakah kamu lupa apa yang diperingatkan oleh keluarga Garrison? Apakah kamu berani membuat Forlevia bermarga Garrison? Bukankah ini dengan sengaja membuat marah keluarga Garrison? Tanya Zoe. Dia tahu Tyrone bisa melakukan apa saja. Bahkan jika dia ingin membunuh Forlevia, dia bisa melakukannya. Apakah keluarga Garrison berani? Kata Levi dingin. Keluarga Garrison berada di bawah kendalinya. Dia sekarang dapat menghapus semua aturan rumah keluarga Garrison. Jadi mengubah nama keluarga putrinya bukanlah masalah. Juga jangan ajari Forlevia omong kosong seperti itu. Misalnya, bahwa kamu adalah dewa perang. Kamu dulu, tapi sekarang kamu down. Kamu sekarang mengajari Forlevia untuk disesatkan dan memengaruhi pertumbuhannya. Zoe memarahi Levi dengan keras. Forlevia segera berkata, Bu, ayah tidak mengajariku ini. Levi tersenyum dan berkata, Zoe, jangan khawatir. Nama keluarga Forlevia adalah Garrison, dan keluarga Garrison tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang nama belakangku adalah Garrison.
Zoe ragu-ragu. Dia benar-benar tidak berani membiarkan Forlevia disebut Garrison. Metode kelompok keluarga Garrison sudah terkenal. Zoe, percayalah lagi, oke. Nama keluarga Forlevia adalah Garrison. Keluarga Garrison tidak akan melakukan apa-apa. Apakah Anda benar-benar ingin memberikan grup Morris kepada ketiga keluarga itu? Levi bertanya secara retoris. Zoe ragu-ragu, tetapi dengan enggan setuju. Dia hanya berharap bahwa Garnison tidak bisa melakukan apapun untuk berurusan dengan seorang anak. Bagus. Kamu akan memiliki nama keluarga ayahmu. Nama keluargamu Garrison, dan namamu Forlevia Garrison. Levi sangat bersemangat dan berkata kepada Forlevia dengan sungguh-sungguh. Yai, ayah, aku Forlevia Garrison. Forlevia mengangguk penuh semangat. Levi sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Ayo makan malam, mari kita rayakan. Keesokan harinya, Levi mengatur makan malam. Selain keluarga dan Aaron dan Caitlin, hanya Silas dan Iris yang berpartisipasi. Keluarga itu senang. Aaron dan Caitlin memiliki pendapat yang bagus tentang Levi, tetapi mereka sangat menerima di hadapan Zoe. Terlebih lagi, ada Forlevia. Di tengah makan malam, tiga keluarga, Lopez, Blacks, dan Zaks muncul. Apa ini? Apa yang kamu pikirkan, mengadakan pesta makan malam? Selain itu, mengapa kamu tidak memanggil kami ke pesta makan malam? Tidakkah kamu menganggap kami sebagai keluarga? Meredith dan yang lainnya tampak marah. Aaron dan Caitlin dengan cepat meminta maaf, tidak, kami baru saja berkumpul untuk makan malam sederhana, jadi kami tidak memanggil para tetua untuk datang. Levi tampak kesal, mengapa kamu di sini? Meredith memelototinya, berkata, mengapa kita di sini? Tentu saja, kami datang untuk mencari seorang putra untuk disingkirkan. Apakah kamu sudah mempertimbangkan semuanya? Semua orang menatap Zoe. Aku sudah memutuskan, anak itu akan dipanggil Forlevia Garrison mulai sekarang. Dia akan mengikuti nama keluarga ayahnya. Wajah Zoe ditentukan. Apa, kamu berani membiarkan anak itu bernama Garrison? Apa kamu gila? Meredith terkejut. Ketika mereka merencanakan ini, mereka tahu apapun yang terjadi, Zoe tidak akan membiarkan Forlevia diberi nama Garrison. Dia tidak akan berani. Iya, dia akan memiliki nama belakang Garrison. Yah, jangan salahkan kami karena bersikap sopan dan langsung memberitahu keluarga Garrison tentang hal itu. Levi tersenyum dan berkata, keluarga Garrison harus berlutut ketika mereka datang dan melihatku. Bab 1304. Ketika Levi mengatakan ini, semua orang tercengang. Orang cacat berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Semua orang di keluarga Garrison akan berlutut padanya. Mimpi yang bodoh. Bahkan Zoe merasa malu. Sebelum Levi menjadi dewa perang di Erudia, dia bisa melakukannya secara alami. Sekarang dia seperti ini. Kamu punya keberanian. Kalau begitu tunggu aku akan memberitahu keluarga Garrison, apakah menurutmu keluarga Garrison akan mengampunimu? Melihat sikap Zoe, Meredith dan yang lainnya benar-benar marah. Mereka akan memberitahu keluarga Garrison segalanya. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Levi berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan Forlevia setuju, ya, aku akan dipanggil Forlevia Garrison mulai sekarang. Zoe mengabaikan yang lain dan berdiri di sisi suami dan putrinya. Mereka segera mengusir Meredith dan kelompoknya yang tidak cocok. Setelah itu makan malam dilanjutkan. Zoe mendekati Levi dan bertanya dengan suara rendah, nama belakang Forlevia telah diubah. Apakah Anda ingin mengubah nama depan Forlevia juga? Levi menggelengkan kepalanya, tidak, Forlevia dipanggil dengan nama ini. Itu selalu bisa mengingatkanku akan kesalahanku padamu sebagai istriku. Yah, aku akan mendengarkanmu. Zoe tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah pergi, Meredith dengan cepat menghubungi keluarga Garnison kota Auckland. Orang yang menjawab panggilan itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Garrison di Auckland City. Aku, dan anak Levi menggunakan nama keluarga Garrison. Meredith banyak berkata dengan antusias dan kecemburuan. Hah, ada apa? Kepala pelayan klan Garrison bertanya secara retoris. Ah, bukankah klan Garnison kota Auckland melarang anak-anak Levi menggunakan nama keluarga Garnison? Meredith terkejut. Apa yang salah dengan nama keluarga Garrison? Ada begitu banyak Garrison di Erudia, bisakah kita mengaturnya? Apakah kamu ingin menggunakan masalah ini untuk menabur perselisihan?
Pramugara klan Garrison bertanya. Tidak, tidak, kami tidak. Meredith ketakutan. Jika tidak, maka bergulinglah sejauh mungkin. Pramugara klan Garrison menutup telepon dengan marah. Orang-orang seperti Meredith tidak akan pernah membayangkan bahwa klan Garrison akan merayakannya karena perubahan nama keluarga raja menjadi Garrison. Keluarga Garrison sekarang sepenuhnya berada di tangan Levi. Keluarga Garrison sangat takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Akankah Levi menggunakannya untuk balas dendam? Tapi sekarang ada kabar bahwa Forlevia mengubah nama keluarganya menjadi Garrison. Itu artinya Levi mengira dia berasal dari keluarga Garrison. Ini hal yang bagus. Tidak, Forlevia adalah raja kecil dari klan Garrison kita. Dia mengubah nama keluarganya, kita harus memberi selamat padanya. Kemarilah, pergi dan siapkan hadiah paling mulia, kita bisa pergi ke Northampton untuk merayakan perubahan nama keluarga. Tidak hanya itu, tetapi juga mengundang keluarga besar seperti keluarga Lehman, dan keluarga kerajaan lainnya. Mereka semua harus pergi untuk merayakannya. Hubungi keluarga Garrison dari seluruh Erudia dan suruh mereka pergi. Tenab secara pribadi maju untuk memimpin masalah ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi klan Garrison. Kelangsungan hidup klan Garrison ada dalam pikiran Levi. Jika hal ini dilakukan, Levi tidak akan pernah menyakiti mereka. Mereka ingin Levi melihat ketulusan. Keluarga Garrison menyiapkan hadiah berharga. Begitu pula keluarga Garcia dan keluarga Lehman. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Meredith dan yang lainnya. Forlevia baru saja mengubah nama keluarganya dan itu menyebabkan gempa bumi besar. Ratusan raksasa di Erudia datang untuk merayakannya. Adegan macam apa ini? Pada hari Putri Dewa Perang mengubah nama keluarganya, keluarga kuno Erudia berkumpul untuk memberi selamat kepada wanita muda itu atas perubahan nama keluarganya. Tidak ada yang mengharapkan ini. Lagi pula, Levi telah ditinggalkan, siapa yang masih mau mendengarkannya? Tetapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa meskipun dia berada di kursi roda, dia lebih kuat dari sebelumnya. Forlevia adalah Putri Dewa Perang. Siapa yang berani mengubah nama keluarganya? Bab 1305. Keesokan harinya, Bandara Northampton tiba-tiba mengajukan lebih banyak rute jet pribadi. Ada jet datang dari seluruh negeri. Terutama dari ibu kota, berbagai kekuatan begitu kuat sehingga hanya bisa disetujui. Dengan begitu banyak jet pribadi dalam perjalanan ke Northampton, tak lama kemudian, ada pemandangan mobil-mobil mewah berkumpul di bandara. Itu pasti orang hebat yang datang. Keluarga kaya yang sedikit lebih dekat telah memasuki panggung dengan mobil mewah. Dari setiap sudut konvoi yang panjang, mereka berkumpul di Northampton. Segera, jalan raya di sekitar Hampton Utara menjadi ramai. Semua orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Hampir semua air, tanah, dan udara di Northampton telah meledak. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah terjadi sesuatu di Northampton? Arak-arakan yang begitu besar. Apa yang terjadi? Segera semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Northampton. Tampaknya hanya dalam setengah hari, jalan itu penuh dengan mobil mewah, dan helikopter terus-menerus terbang di langit. Hampton Utara tidak pernah semeriah ini sebelumnya. Ayah, lihat, ada begitu banyak pesawat. Forlevia menunjuk ke langit dan bersorak. Emma berkata dengan curiga, aku tidak tahu apa yang salah, sepertinya sesuatu terjadi di Northampton. Semua orang dimanapun terkejut dengan gerakan Northampton. Pada saat ini, Meredith, Harry, dan lainnya yang masih berada di rumah leluhur keluarga Lopez secara alami menerima berita itu. Saya mendengar dari Auckland City bahwa hampir semua keluarga papan atas telah meninggalkan kota dan menuju ke sini. Tidak hanya itu tetapi bahkan kepala semua keluarga akan datang. Dalel Lehman juga datang dengan banyak orang. Semua keluarga kuno dan keluarga kerajaan di ibu kota ada di sini. Ini terlalu besar. Ada keluarga kaya dan berkuasa lainnya di sini juga. Ketika mereka mendengar berita itu, Meredith dan yang lainnya terkejut. Tujuan bergabungnya keluarga Lopez, Black, dan Sachs adalah untuk menciptakan keluarga kerajaan. Tapi sekarang, ada banyak kedatangan yang lebih menakutkan daripada keluarga kerajaan. Keluarga Garrison datang ke Northampton untuk menangani perubahan nama keluarga anak Levi. Bagaimana dengan yang lain? Untuk apa mereka di sini? Ya, mengapa kita tidak mendengar apa-apa tentang ini sebelumnya?
Semua orang sangat bingung. Di daerah ini, mereka dianggap sebagai orang dengan status dan kepentingan, dan mereka bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Cepat dan cari tahu apa yang terjadi. Meredith memerintahkan. Sebenarnya, saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita. Kapan begitu banyak orang kuat berkumpul di depan kita? Meredith, Harry, dan yang lainnya saling memandang beberapa kali, dan mereka memiliki rencana di benak mereka. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Zoe, yang berada di perusahaannya, tiba-tiba menerima kabar bahwa seseorang di lobi ingin bertemu dengannya. Ketika Zoe turun, dia melihat seseorang yang tidak terduga, Dale Lehman. Pak Lehman, apa yang kamu lakukan di sini? Zoe memulai tanpa sadar, tetapi segera mengubah namanya menjadi apa yang bisa dia pikirkan. Zoe, aku tidak pantas untukmu. Kata-kata Dale membuat Zoe bingung. Apa yang dia maksud? Zoe, di masa lalu, akulah yang menganiaya kamu, aku seharusnya tidak berdiri dan menonton. Tapi demi keluargaku, aku harus melakukannya. Dale sangat menyesal, dan ketika Tyrone menyuruhnya untuk berpihak padanya, Dale menyesalinya sampai mati. Lehman tidak apa-apa. Anda benar, kata Zoe terkejut. Dale memandang Zoe dengan rumit dan berkata, sebenarnya, aku sangat ingin menjadi ayah angkatmu. Aku ingin tahu apakah aku masih berhak menanyakan ini. Bab 1306. Zoe tercengang dengan permintaannya. Apakah sudah terlambat? Apa yang dia bicarakan? Zoe tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dale menolak bantuannya kembali ketika dia mengalami masa tersulit, tetapi sekarang, ada perubahan total dalam sikap di sisinya. Tepat ketika Zoe hendak menyetujui permintaannya, lelaki tua itu menghela nafas. Tidak apa-apa, aku tahu aku tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi ayah baptismu. Aku tahu kau kecewa padaku. Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk melihat bagaimana kabarmu. Saya seharusnya tidak mengingini hal lain. Memang benar bahwa Dale seharusnya tidak berharap lebih. Dia tidak berani. Jika Zoe menjadi putri baptisnya, ini berarti Levi harus memanggilnya sebagai ayah baptisnya juga. Dia tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Dale menundukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Zoe yang menatapnya, bingung. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan satu-satunya hal yang membingungkan Zoe. Dia sadar bahwa beberapa keluarga paling bergengsi di Auckland City ada di sini, di Northampton. Bahkan Garnison ada di sini. Jangan bilang ini tentang Evie yang mengubah nama keluarganya. Meredith sudah memberi tahu mereka tentang itu. Dengan pemikiran itu, Zoe berlari pulang untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja. Aku yakin Garnison ada di sini untuk Evie, katanya kepada Levi ketika dia melihatnya di rumah. Terus, mereka tidak bisa melakukan apapun pada kita. Levi sama sekali tidak terpengaruh ketika dia mendengar Zoe. Dia berbalik dan terus menghitung jumlah pesawat di langit dengan Forlevia. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Zoe bertanya dengan cemas, tidak apa-apa. Saya masih bisa berpaling kepada Tuhan Ayah jika sesuatu terjadi. Garnison setidaknya akan mendengarkannya. Di belakang, Zoe bersyukur bahwa Dale datang kepadanya dan mengulurkan cabang zaitun. Dia mengabaikan kekhawatirannya dan mengangguk penuh harap. Tidak seperti dia, Levi tidak mengambil hati ini sama sekali. Baginya, orang-orang itu tidak lebih dari segerombolan hama. Sementara lalu lintas ramai di Northampton, orang-orang di rumah keluarga Garrison juga mulai gelisah. Joseph, Ben, dan Winnie semua bertanya-tanya tentang perubahan mendadak di kota. Sementara itu, Brian dan Victoria, yang telah ditugaskan untuk menyelesaikan semua ini, sangat kesal. Ini sangat membuat frustrasi. Sepertinya saya tidak bisa mendapatkan berita tentang apa yang sedang terjadi. Saat pasangan itu mencoba mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi, suara klakson yang memekakkan telinga bergema di luar manor. Semua orang bergegas keluar dari kebisingan hanya untuk melihat beberapa lusin mobil diparkir di luar gerbang. Seorang lelaki tua turun dari salah satu kendaraan, dan beberapa orang lainnya dengan cepat membantunya saat dia turun. Ini penatua tenap dari kota Auckland. Joseph berseru kaget. Semua orang yang bersamanya juga tercengang. Memang benar bahwa keluarga Garrison adalah bagian dari klan Garrison, tetapi bagi tenap untuk datang padanya sendiri terlalu tiba-tiba untuk semua orang. Joseph berlutut dan menyapa lelaki tua itu saat dia mendekat. Suatu kehormatan memiliki Anda di sini,
Penatua Tenep. Bagaimana keluarga Garrison bisa membantu? Pria tua itu mengangguk dan langsung ke intinya. Saya ingin Anda menyiapkan tempat yang luas yang dapat menampung banyak orang. Juga, minta Levi dan Forlevia untuk datang. Kami akan segera melakukannya, jawab Joseph dengan sopan sebelum berbalik ke arah Brian. Pergi. Semua orang di keluarga Garrison gelisah dengan kedatangan mendadak dari tokoh-tokoh kunci dari klan Garrison. Ekspresi serius Tenep mengatakan itu semua. Semua orang mengira Penatua pasti ada di sini untuk menggantikan Levi, tetapi mereka salah. Brian dan Victoria dengan cepat mengatur ruang pertemuan yang luas yang dapat menampung ribuan orang. Setelah itu, mereka pergi mencari Levi. Mereka mendorongnya begitu mereka melihat pria lumpuh itu. Kau harus melakukannya kali ini, Levi. Penatua Tenep ingin bertemu denganmu. Mereka senang karena mereka pikir klan ada di sini untuk menjatuhkan satu atau dua pasak Levi. Perhitungan yang mereka dambakan akhirnya tiba. Bab 1307. Levi adalah orang yang mendatangkan malapetaka dalam hidup mereka, jadi mereka senang ketika mengetahui keadilan akan segera ditegakkan atas nama mereka. Levi, di sisi lain, terkejut melihat Brian dan Victoria menerobos masuk ke rumahnya. Bagaimanapun, mereka adalah tamu yang paling tidak diharapkan di tempatnya. Levi Garrison, aku menantangmu untuk menemui kami di Galaxy International Clubhouse jam 8 malam ini, tantang Brian dengan nada ejekan di suaranya. Untuk apa? Tanya Levi. Untuk menyelesaikan beberapa skor lama, tentu saja. Di belakangnya, Victoria menatap Forlevia dan menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Sayang sekali, dia akan kehilangan nyawanya karena namanya. Sayang sekali kau tidak akan bisa melindunginya lagi, Levi. Anda hanya bisa melihat istri dan anak Anda mati di depan mata Anda sendiri. Begitu banyak untuk menjadi dewa perang. Petik 2. Senyum arogan melengkung di bibir Brian mendengarkan istrinya. Pastikan kamu tidak mengecewakan kami malam ini, God of War. Dengan mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, West Skylord datang untuk memberitahu Levi tentang apa yang sedang terjadi. Setelah mendapatkan informasi lebih lanjut, Levi setuju untuk pergi di malam hari. Ketika Zoe mengetahuinya, dia bergegas pulang untuk menghentikan Levi membawa Forlevia. Dia bahkan menelepon Dale untuk meminta bantuannya. Pak Lehman, Anda harus menyelamatkan anak saya. Keluarga Garrison tidak akan melepaskannya dengan mudah kali ini. Silahkan. Apa yang kamu bicarakan? Suara bingung pria itu datang dari ujung sana. Dia tidak percaya ada orang yang berani mengacaukan Levi dan Forlevia kecuali mereka memiliki keinginan mati. Tepat ketika Zoe hendak menjelaskan lebih lanjut, sebuah suara menginterupsi panggilan dari ujung Dale. Dewa Perang telah tiba. Baiklah, Zoe. Saya akan lihat apa yang dapat saya lakukan. Aku akan menutup telepon dulu. Dale mengakhiri panggilan, dan Zoe menghela nafas lega. Di Galaxy International Clubhouse, Joseph dan garnisun lainnya menunggu dengan sabar, tetapi bukannya tanpa pertanyaan membara di hati mereka. Aku bertanya-tanya mengapa klan Oakland Garrison harus memanggil kita semua di sini. Mereka bisa menghabisi Levi sendiri. Ayolah, bukankah sudah jelas? Siapa itu Levi? Dia terlalu kotor untuk klan untuk berurusan dengan dia sendiri. Mereka ingin kita membersihkan sampah ini sebagai gantinya, jawab Joseph. Semua orang mengangguk setuju setelah mendengarkannya. Masuk akal bahwa klan Garrison tidak ingin menodai tangan mereka dengan darah Levi. Dalam waktu singkat, Levi muncul di hadapan orang banyak dengan North Skylord mendorongnya di kursi roda. Dia membawa Forlevia di tangannya. Semua orang dari keluarga Garrison mendidih dengan kebencian ketika mereka melihat Levi dan anak itu. Dia benar-benar punya nyali untuk datang, bukan? Aib yang dibawa Levi ke keluarga 2 tahun lalu terlalu besar untuk mereka abaikan. Dia hampir memusnahkan semua orang, tetapi saat itu, tidak ada yang berani melakukan apapun di hadapan Levi karena dia adalah dewa perang. Tidak mungkin mereka bisa membalas dendam padanya tanpa takut akan pembalasan, tetapi keadaan berubah menjadi menarik. Levi sekarang lumpuh. Jadi, ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk membalas dendam. Apa yang salah dengan saya datang ke sini? Levi memandang keluarga itu dan bertanya. Ya, ayah adalah dewa perang. Dia tidak perlu takut, Forlevia cepat menambahkan. Apakah aku mendengar anak itu dengan benar? Apakah dia mengatakan dia adalah dewa perang? Sungguh lelucon.
Lebih seperti dewa perang yang lumpuh. Keluarga itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ayah dan anak itu. Hati-hati, Levi. Anda tidak akan keluar hidup-hidup malam ini. Klan Garrison ada di sini untuk menghabisimu. Sayang sekali untuknya. Siapa yang memintanya untuk menamai anak itu dengan nama keluarga? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini begitu lama. Klan akhirnya menyelesaikan gangguan ini untuk kita. Bab 1308. Keluarga Garrison tidak sabar untuk menikmati momen balas dendam yang manis. Mereka sangat ingin melihat Levi dihukum. Klan tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Levi tenang. Itu menimbulkan gelombang tawa keras lainnya dari garnisun. Kupikir kau hanya cacat, aku tidak tahu kamu juga delusi. Iya, tidak ada yang klan tidak berani lakukan. Petik 2. Levi menyapu pandangannya ke seluruh keluarga saat dia membelai kepala Forlevia. Aku akan memberi semua orang di sini satu kesempatan terakhir demi Forlevia. Hentikan omong kosong ini sebelum aku kehilangan kesabaran. Di belakang Levi, North Sky Lord menyeringai melihat kerumunan yang sombong. Kalau begitu akan terlambat untuk meminta maaf. Apakah dia serius? Levi yang seharusnya mengemis untuk hidupnya sekarang, balas Joseph. Bahkan Ben dan Winnie mencemoohnya. Apakah Anda masih ingat bagaimana anak laki-laki itu berjanji untuk melakukan hal-hal besar ketika dia dewasa? Lihat dia sekarang. Tepat, dia bahkan berbicara tentang memerintah negara, tetapi dia bahkan tidak bisa memerintah tubuhnya sendiri. Dulu ketika Levi masih sehat, mereka bersujud di hadapannya dalam ketakutan, tetapi sekarang, mereka sama sekali tidak memedulikannya. Sepertinya kalian baru saja melewatkan kesempatan terakhirmu, kata Levi, masih tersenyum tenang. Dengarkan dia benar-benar gila. Saat garnisun bersiap-siap untuk menyerang Levi, seseorang berteriak dari kerumunan. Penatua Tenep ada di sini. Joseph dan anggota keluarga lainnya dengan cepat berdiri di samping dan membuat jalan saat pintu terbuka. Tenep masuk dengan anggota dewan mengikuti di belakangnya dengan cermat. Penatua Tenep. Joseph berdiri di depan, tetapi dia dengan cepat disingkirkan oleh orang-orang di sekitar Tenep. Orang tua dan Kenny pergi ke arah Levi sebagai gantinya. Yang membuat semua orang ngeri, mereka semua berlutut di depan Levi satu demi satu. Menguasai. Nona, semuanya berseru serempak. Hidup guru. Kami merasa terhormat memiliki tambahan anggota baru ke klan kami. Terimalah hadiah kami. Klan telah memberikan total 800 juta kepada Levi dan bahkan memberi Forlevia sebuah pulau. Keluarga Garrison dari Northampton tercengang. Anggota dari keluarga Garcia melangkah maju dan berlutut juga. Mereka menyampaikan ucapan selamat kepada Forlevia dan menawarkan sebuah kastil dan tanah sebagai hadiah. Berikutnya datang Dale dari keluarga Lehman, membawa hadiah bernilai fenomenal untuk Forlevia juga. Bahkan keluarga Stuart dan Meyers, keluarga kekaisaran di kota Auckland, juga datang untuk memberi penghormatan kepada Levi dan Forlevia. Tidak hanya itu, keluarga kerajaan dari Auckland City dan Southampton juga datang untuk menghormati Forlevia. Dalam waktu singkat, aula itu akan dipenuhi oleh keluarga-keluarga terkemuka dari seluruh Erudia. Mereka semua membungkuk di hadapan Levi dan Forlevia ketika mereka melihat mereka. Tak perlu dikatakan bahwa Brian, Victoria, Joseph, dan yang lainnya benar-benar terpesona. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan semua keluarga berpengaruh datang jauh-jauh hanya karena Forlevia telah menjadi garnisun. Demikian pula, garnisun dari Hampton Utara masih mencoba memproses apa yang mereka lihat. Levi diikat ke kursi rodanya, namun semua orang memanggilnya Tuan. Mereka tunduk padanya dan menghormatinya. Keluarga Garrison hanya menolak untuk menerima kebenaran karena ini berarti mereka telah menyinggung orang yang paling berkuasa di Erudia. Saat mereka merasa sudah cukup terkejut untuk malam itu, Levi berdiri dan mendorong kursi rodanya ke samping, dengan Forlevia masih dalam pelukannya. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat rahang semua orang ternganga. Bab 1309. Brian adalah orang pertama yang terkesiap. Victoria jatuh berlutut dan mulai gemetar hebat saat melihatnya. Adapun Ben dan Winnie, mereka berdiri tak bergerak seperti disambar petir. Joseph hampir pingsan saat melihat Levi berdiri dengan mata telanjang. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Levi hanya memalsukan kecacatannya dan bahwa dia sebenarnya adalah penguasa dari semua keluarga terkemuka di Erudia. Jantung mereka berdebar tak terkendali saat Levi berjalan ke arah mereka.
Ternyata semua orang berkumpul di sini hanya untuk merayakan perubahan nama keluarga Forlevia. Hal-hal berubah secara tak terduga, dan keluarga Garrison mengalami kesulitan untuk kembali ke kenyataan. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Levi ketika dia mengatakan bahwa dia memberi mereka satu kesempatan terakhir. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua sujud? Dia bukan lagi dewa perang. Windsor telah mencabut gelar itu darinya. Ben berteriak tak percaya dan menanyai semua orang. Dia bisa menerima kenyataan bahwa Levi memasang muka untuk menipu mereka selama ini, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia sekarang hanyalah orang biasa. Tidak mungkin semua orang di Erudia harus berlutut di depannya. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tenap menatap Ben dan tersenyum angkuh. Siapa itu Windsor? Levi membunuh semua tuannya. Bahkan Demon Blade, prajurit kelas Ultimate, bukanlah tandingan Levi. Dia adalah penguasa The Calamity. Semua orang di kota Auckland masih menganggapnya sebagai dewa perang. Berita ini adalah pukulan terakhir bagi keluarga Garrison. Levi ternyata jauh lebih kuat dan lebih kuat dari dirinya. Hanya saja dia terus menyamar. Jika mereka mengetahui ini sebelumnya, mereka akan bangkit dari abu menjadi terkenal seperti klan Garrison. Levi, tolong maafkan kami. Mereka semua berlutut memohon. Mereka membenturkan kepala mereka ke tanah keras yang dingin mencoba memohon belas kasihannya. Kita harus buta untuk menjadi begitu kurang ajar. Tolong kasihanilah kami. Gedebuk. 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 Dahi mereka sudah ternoda merah darah dengan pukulan terus-menerus, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa mereka harus terus memohon belas kasihan sampai Levi mengalah. Dia jelas telah memberi mereka kesempatan. Garnisun sendirilah yang menggali kuburan mereka sendiri, jadi mereka harus membatalkan kesalahan mereka sekarang. Levi memperhatikan mereka dalam diam saat mereka memohon untuk hidup mereka sampai mereka pingsan. Aku tidak ingin melihat Garnisun Hampton Utara di Erudia lagi. Kata-kata Levi menyegel nasib keluarga Garrison. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan negara itu. Ini menandai akhir dari seluruh keluarga. Di sisi lain, Meredith, Harry, dan gengnya bergegas ke Galaxy International Clubhouse setelah mengetahui bahwa semua orang berkumpul di sana. Darah mereka mendidih karena kegembiraan saat melihat mobil dan helikopter di luar venue. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk membangun jaringan mereka untuk menaiki tangga sosial. Jika mereka bisa mengenal beberapa tamu dan mengalahkan Morris Group, ketiga keluarga itu akan mendapatkan status yang lebih tinggi. Memikirkan hal itu, mereka bergegas ke clubhouse dengan mata tertuju pada hadiah. Kakek, nenek, kudengar mereka baru saja menangkap Levi dan putrinya. Apakah ini berarti mereka akan membunuh mereka malam ini? Jenny baru saja menerima kabar dari Zoe tentang apa yang terjadi. Sebelum ada yang bisa menjawab, suara menggelegar datang dari dalam clubhouse seolah-olah seseorang sedang bertarung. Senyuman tersungging di wajah Jenny. Kasihan mereka. Bab 1310. Percepat. Saya tidak ingin melewatkan ini. Itu pasti pemandangan yang menyenangkan. Klan Garrison pasti sedang mengajari Levi dan Forlevia pelajaran yang bagus. Yang membuat mereka cemas, apa yang akan mereka lihat ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Sekitar 10 orang berlutut memohon pengampunan. Mereka membenturkan kepala mereka yang terluka begitu keras sehingga tanah sudah merah karena darah. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang berhenti meskipun daging mereka terekspos. Beberapa dari mereka bahkan pingsan di tanah. Meredith dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan yang mengerikan itu. Punggung mereka menjadi dingin, dan mereka mulai gemetar. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengira klan Garrison menghukum keluarga karena apa yang dilakukan Levi dan Forlevia. Tolong kasihanilah kami. Joseph masih memohon kepada Levi meskipun wajahnya berlumuran darah, dan suaranya semakin lembut. Meredith masih tidak tahu tentang situasi sebenarnya. Dia memelototi Levi ketika dia melihat banyak yang menyedihkan terluka dan terluka. Sungguh sebuah kutukan. Kenapa dia harus membuat hidup semua orang begitu sulit? Lihat apa yang dia lakukan untuk keluarganya. Lihat wajahnya yang angkuh. Saya tidak percaya orang ini masih duduk di kursi rodanya ketika orang yang lebih tua berdiri di atas kaki mereka. Dia tidak menghormati orang tua. Meredith menyerbu ke arah Levi dan Forlevia dan menyerang mereka. Kamu pikir apa yang kamu lakukan duduk di sini dengan santai? Berlututlah dan mintalah pengampunan dengan keluarga Anda. Ya, Anda harus mengakui kesalahan Anda.
Jangan biarkan keluarga Anda menanggung kesalahan Anda. Anda dan anak Anda yang menyebabkan kekacauan ini, tambah Harry. Bang! Setelah bantingan keras, sebuah meja kayu pecah menjadi setengah bersih. Tenab sangat marah. Siapa yang kalian semua bicarakan? Dia meraung. Meredith dan Robert terlonjak mendengar suara Tenab. Mereka segera menemukan diri mereka di bawah tatapan mengutuk dan marah dari semua orang yang hadir. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ketahui tempatmu. Orang-orang mulai mencela tindakan kurang ajar mereka, menempatkan 3 keluarga di tempat yang sempit. Mereka melihat sekeliling dengan gelisah dan berlutut, meminta maaf sebesar-besarnya. Tolong maafkan kami. Kami tidak bermaksud ikut campur. Mereka masih tidak tahu mengapa mereka menimbulkan kemarahan publik. Mereka mengira itu karena mereka melampaui batas. Mereka berpikir demikian karena semua tamu memiliki status sosial yang tinggi, jadi masuk akal jika mereka berperilaku sesuai. Ketika mereka mengetahui ketidaksopanan mereka telah membuat marah Tenab, mereka segera meminta maaf. Saat semuanya menjadi berantakan, Zoe berlari dengan kekhawatiran tertulis di wajahnya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Levi dan Forlevia. Dia tercengang ketika dia melihat begitu banyak orang berlutut. Bersambung.